Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eva Wulandari. Saya mahasiswa semester 5, kelas 5F, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan inklusif dengan tema implementasi dan makna pendidikan inklusif di sekolah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan inklusif. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, pengantar pendidikan inklusif. Yang kedua, sekolah inklusif. Yang ketiga, model dan kolaborasi pendidikan inklusif. Dan yang keempat, implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Mari kita simak penjelasannya. Pembahasan yang pertama mengenai pengantar pendidikan inklusif, di mana pengantar pendidikan inklusif ini terdapat 4 hal. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusif. Menurut Sofwan Sepin dan Sunardi dalam Yawati dan kawan-kawan 2023, pendidikan inklusif ini adalah suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mewajibkan semua anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di lingkungan sekitar untuk dididik di kelas bersama teman-temannya. Pengantar pendidikan inklusif yang kedua yaitu sejarah pendidikan inklusif. Menurut Fauzan dan kawan-kawan 2021 dalam Zahara dan kawan-kawan 2024, sejarah pendidikan inklusif berawal dari penelitian para pakar pendidikan khusus yang dikirim oleh Presiden Kennedy pada tahun 1960 ke Swedia, Denmark, dan Norwegia untuk mempelajari lingkungan pendidikan yang paling tidak membatasi dan cocok diterapkan di Amerika Serikat. Di Inggris, sistem pendidikan inklusif mulai diterapkan pada tahun 1991 dengan mengubah model pendidikan anak berkebutuhan khusus dari segregasi menjadi inklusi. Sejak Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan Konferensi Dunia Pendidikan di Bangkok tahun 1991 yang menghasilkan Deklarasi Pendidikan untuk Semua, pendidikan inklusif semakin mendapat perhatian. Menurut Mansir 2021 dalam Zahara dan kawan-kawan 2024, Konferensi Salamanca di Spanyol tahun 1994 kemudian menegaskan pentingnya penerapan pendidikan inklusif. Di Indonesia, pendidikan inklusif mulai dikembangkan tahun 2001 sebagai lanjutan dari program pendidikan terpadu tahun 1980-an. Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Nasional di Bandung tahun 2004 yang menghasilkan Deklarasi Bandung, serta Simposium Internasional di Bukit Tinggi tahun 2005 yang melahirkan Rekomendasi Bukit Tinggi tentang pentingnya kesempatan belajar yang sama bagi semua anak. Selain itu, sejak 1970-an, pemerintah telah bekerjasama dengan Helen Keller International atau INC untuk mengembangkan pendidikan terpadu yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Pengantar pendidikan inklusif yang ketiga yaitu tujuan pendidikan inklusif. Menurut Solawati 2019 dalam Kinanti dan kawan-kawan 2024, tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, ataupun sosial yang memiliki bakat istimewa dan potensi kecerdasan dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan toleransi antara siswa dan guru. Pengantar inklusif yang keempat yaitu manfaat pendidikan inklusif. Menurut Durotul Yatimah dan kawan-kawan 2024 menyatakan bahwa pendidikan inklusif membantu siswa mengembangkan empati dan rasa toleransi terhadap teman sebaya dengan karakter dan kemampuan yang berbeda. Semua siswa tanpa terkecuali mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Menurut Budianto A. 2023, penerapan pendidikan inklusi memberikan dampak positif pada perkembangan sosial, akademik, dan emosional anak secara holistik. Menurut Joseph F. Magendong I. 2023, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif membantu anak berkebutuhan khusus mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama yang efektif dalam lingkungan sekolah. Anak-anak dengan kebutuhan khusus merasa lebih dihargai dan diakui sehingga kepercayaan diri dalam belajar dan bersosialisasi menjadi meningkat. Pembahasan selanjutnya yaitu sekolah inklusif, yang mana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai contoh penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Menurut Rahman dan kawan-kawan 2023, setiap anak berbeda dan perbedaan tersebut menjadi kekuatan untuk mengembangkan potensinya. Kunci utama prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah bahwa semua anak tanpa terkecuali dapat belajar. Ada 8 prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif beserta contohnya. Yang pertama, pemerataan dan akses. Contohnya, sekolah menyediakan fasilitas ramah bagi semua siswa seperti jalur landai dan tanda visual. Kemudian yang kedua, peningkatan mutu dan relevansi. Contohnya, guru menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, pemenuhan hak individu. Contohnya, sekolah membuat Individualized Education Program atau IEP untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, kebermaknaan sosial. Guru mengadakan kegiatan belajar kelompok inklusif yang melatih kerjasama dan empati. Yang kelima, keberlanjutan. Contohnya, sekolah rutin melatih guru dan memperbaiki fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Yang keenam, keterlibatan semua komponen. Contohnya, ada forum komunikasi antara guru, orang tua, dan tenaga pendukung untuk memantau perkembangan anak. Yang ketujuh, lingkungan ramah inklusif. Guru menata ruang kelas yang inklusif dan menumbuhkan sikap saling menolong antar siswa. Itu tadi contohnya. Yang kedelapan, evaluasi dan perbaikan. Contohnya, sekolah melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan evaluasi pembelajaran inklusif. Pembahasan selanjutnya yaitu model dan kolaborasi pendidikan inklusif, yang mana di dalamnya terdapat konsep pendidikan inklusif terpadu dan kolaboratif. Model kelas inklusi terpadu menurut Zegade dan kawan-kawan 2025 menegaskan peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa secara bersama-sama tanpa memisahkan siswa berkebutuhan khusus. Adaptasi metode pembelajaran dan penggunaan teknologi pendidikan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan inklusi dalam model terpadu ini. Menurut Paitanza 2023, dalam buku Pendidikan Inklusif memaparkan bahwa pendidikan komparatif atau kolaboratif menitik beratkan pada penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi serta kerjasama aktif antar guru, orang tua, dan tenaga profesional lainnya demi keberhasilan pendidikan inklusif. Model ini memberikan dukungan optimal yang disesuaikan dengan peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi pendidikan inklusif di sekolah, yang mana di dalamnya terdapat peran guru reguler dan guru pendukung. Menurut Maimunawati dan Alif 2020 dalam Barlian dan kawan-kawan 2023, guru kelas berperan penting dalam melaksanakan pembelajaran bagi seluruh siswa, baik reguler maupun berkebutuhan khusus, dengan tugas membimbing, menilai, mengajar, dan mendidik untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan guru pendamping khusus berfokus memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama siswa reguler. Guru kelas juga berperan dalam penyusunan program pembelajaran individual atau RPI bersama guru pendamping khusus, karena RPI ini disusun berdasarkan program tahunan dan semester guru kelas. Dalam evaluasi, guru pendamping khusus melaksanakan program remedial dengan mengulang materi yang belum dikuasai siswa berkebutuhan khusus. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan wujud nyata dari komitmen untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak tanpa memandang perbedaan kemampuan, latar belakang, ataupun kondisi fisik maupun mental. Melalui sistem ini, sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang ramah, adaptif, dan menghargai keberagaman. Guru reguler dan guru pendamping memiliki peran penting dalam memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan sesuai kebutuhannya melalui kolaborasi, perencanaan individual, dan metode pembelajaran yang fleksibel. Dengan penerapan prinsip-prinsip inklusif seperti pemerataan akses, pemenuhan kebutuhan individu, dan evaluasi berkelanjutan, serta yang lain-lain, pendidikan inklusif ini dapat meningkatkan empati, toleransi, serta kualitas pembelajaran bagi seluruh peserta didik. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai implementasi dan makna pendidikan inklusif di sekolah. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.